Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Cek 1 2. Baik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan tentang pengantar tata hukum Indonesia. Pekan kemarin saudara sudah mengikuti satu evaluasi tengah semester, ya. Saudara mengikuti UTS, dan waktu saudara submit itu sebenarnya kelihatan nilainya berapa, ya. Dan nilai itu akan digabungkan dengan beberapa nilai, nanti tugas, ada saya berikan tugas, ada juga nilai ujian akhir semester, plus nilai kehadiran saudara. Sekali lagi, di absen itu sudah bisa diramalkan. Bagi yang melebihi batas tidak bisa mengikuti ujian. Dan saya sudah mengecek OPL kalian, banyak dari kalian yang belum memenuhi target. Oke. Kalau di akhir semester, sekalian saya wanti-wanti dari sekarang. Ya, kemarin UTS itu udah banyak, Pak, saya belum ini, saya belum ini, saya belum ini. Saya wanti-wanti di akhir semester, yang OPL-nya tidak memenuhi, sudah, tidak usah ngadep saya. Sudah pasti E. Ya, jadi tidak perlu menghadap saya. Lalu dari kemarin ada yang nggak ikut UTS, ada yang boleh, nanti ada beberapa yang UTS-nya bisa susulan, ada yang nggak bisa. Dari situ sudah terbukti bahwa tidak akan 100% yang ada di kelas ini itu akan lulus. Sekali lagi, ini bukan kayak anak SMA yang sekelasan lulus, lalu ada remedi. Enggak, di kelas ini tidak ada remedi. Saya tuh mengkritik keras dunia pendidikan dari SD sampai SMA yang mereka itu membiarkan, ya, belum bisa, ya nggak apa-apa, naikkan kelas. Enggak. Pendidikan itu basisnya adalah tercapai apa tidak tercapai, bukan waktunya sama. Kalau saudara bisa baca dalam waktu 1 tahun, silahkan. Tapi kalau belum bisa, ya 6 tahun baru saudara bisa baca, ya 6 tahun itu baru saudara akan lulus dari step membaca. Sama, kalau saudara bisa lulus di kuliah ini selama berapa? 3,5 semester, silahkan. Tapi kalau saudara mampunya lulus 7 tahun, ya silahkan juga. Atau saudara setelah 7 tahun itu bisa diperbaharui jadi mahasiswa baru lagi. Saudara lulus yang 14 tahun bisa. Itu ya, itu pilihan kalian, bukan pilihan saya. Oh, Bapak, soalnya susah, Pak. Nanti saya cek apakah satu kelas itu nilainya ada yang bagus. Kalau ada yang nilai yang bagus, berarti memang kalian masuk kategori yang tadi tidak bisa lulus dengan cepat, atau kalian butuh belajar yang lebih. Kecuali satu kelas jelek semua nilainya, itu dosennya yang salah. Itu. Tapi kalau setengah baik, setengah jelek, ya sudah, biasa aja. Di kakak kelas kalian ada yang setengahnya lulus, setengahnya enggak. Mengulang, boleh-boleh saja. Itu pilihan kalian masing-masing. Ya, bukan saya. Kalau kalian mau di kelas ini mau dengerin apa mau tidur, itu pilihan kalian juga. Belum tentu yang dengerin dapat nilai bagus, belum tentu juga yang tidur di kelas ini dapat nilai jelek, belum tentu juga. Itu pilihan kalian, tapi kalian tetap wajib hadir di kelas. Ya, mau di kelas ini main game, silakan saja. Yang pasti saya minta cuma satu hal, jangan ribut di kelas ini. Kalian mau main HP kah, mau apa kah, mau dandan kah, mau ngapain, silahkan. Yang penting jangan, kaidahnya cuma satu, jangan ganggu teman kalian yang lain yang ingin belajar. Itu saja pesan dari saya. Kalian mau tidur kayak mau ngapain di kelas, silahkan. Mau kalian dapat nilai E, silahkan. Mau dapat nilai A, silahkan.
saya silahkan kepada kalian. Kalian bisa kira-kira nilai kalian dari nilai UTS kemarin. Ada yang benar semua nggak? Nggak ada. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan bicara tentang hukum dagang, bukan dagang hukum. Hukum dagang ini nama yang resmi dalam dunia akademik. Tapi sekarang itu coba dikembangkan istilahnya yang lebih keren. Namanya business law, hukum bisnis. Alah, sama aja, intinya sama juga hukum dagang. Itu kan istilah bahasa Inggris diterjemahkan jadi bisnis. Pada dasarnya sama saja. Sama. Ada mata kuliah hukum perburuhan. Ada yang di sini pengen jadi buruh? Angkat tangan yang di kelas ini pengen jadi buruh? Nggak ada? Nggak ada satupun? Ada yang habis lulus ini pengen kerja di perusahaan? Ada? Perusahaan apa saja? Ada? Angkat tangan. Katanya kalian nggak pengen jadi buruh. Kerja di perusahaan itu namanya buruh. Aduh Pak, enggak gitu Pak. Iya, istilah hukumnya namanya buruh. Istilah di masyarakat aja, buruh itu yang rendahan dan sebagainya. Bukan. Dalam istilah hukum, saudara bekerja terhadap orang lain, namanya buruh. Ya, ente sampean itu punya kerjaan, pilihannya cuma dua, jadi pengusaha, jadi buruh. Ya, oh Pak, kata buruh itu jelek Pak katanya. Nah, berubahlah ada istilah hukum ketenaga kerja. Saudara sebagai pegawai perusahaan swasta, bahasa hukumnya buruh. Sama kemarin saya ceritakan, saudara pengen nikah apa pengen kawin? Kawin. Kenapa? Undang-undangnya adanya undang-undang perkawinan. Begitu istilah hukum. Kita biasa karena orang hukum menggunakan istilah hukum. Jadi nanti bakal kerja di perusahaan swasta, kalau negeri namanya ASN. Kalau kerja di mana saja, perusahaannya sehebat apapun, mau gajinya 100 juta juga, bahkan jadi CEO, direktur utamanya itu, selama dia bukan pemilik, statusnya buruh dalam dunia hukum. Gitu ya. Mau level lebih tinggi yang gajinya 1M, statusnya status hukum ya. Jadi istilahnya sampai sekarang kalau dosen saya dulu tetap menggunakan namanya hukum perburuhan. Bahasa keren sekarang hukum ketenaga kerjaan. Pada dasarnya itu satu wujud yang sama. Sama nih, saya masih pakai istilah hukum dagang. Kenapa? Karena kitab undang-undangnya masih namanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Belum berubah jadi Kitab Undang-Undang Hukum Bisnis. Karena masih Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, saya pakailah istilahnya adalah hukum dagang. Referensinya mana Pak? Nah ini bacalah kalian ini ya, semuanya. Oh Pak, saya nggak bisa ngerjakan UTS. Ya kalian nggak baca referensi yang sebanyak ini kan? Dulu Pak Nasir, salah satu pahlawan nasional kita, beliau cerita, beliau itu pendidikannya hanya sampai SMA. Hanya sampai SMA. Ketika beliau cerita, dulu saya kalau mau ujian itu, satu mata kuliah minimal saya diwajibkan baca buku, kalau tidak salah 17 buku. Zaman itu, bukunya nggak ada yang bahasa Indonesia. Pilihannya bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Inggris. Nah kalian itu adakah 17 buku satu semester untuk satu mata kuliah? Ah boro-boro Pak, satu aja nggak habis. Ada sudah ngatamin satu buku untuk mata kuliah ini, ada? Nah, begitulah ya. Jadi kalau kalian, wah apa sih masa depan gitu, ya kalian kacalah diri kalian sendiri. Pak Nasir itu baca buku satu mata kuliah untuk anak SMA, bukan anak kuliahan. Anak SMA satu mata kuliahnya tuh satu buku. Anak SMA zaman sekarang nggak tahu. Oke.
Kita berangkat dari hal ini. Saya nanti berhenti jam 8.30. Sekali lagi saya mohon maaf. Sebenarnya hari ini harusnya saya tidak masuk. Kenapa? Karena saudara silakan. Kemarin kalian yang acara di Gedung E di lantai 4 itu, hari ini saya akan mewisuda Ma'had Hasan bin Ali. Itu jam 9. Sengaja saya kesini dulu demi kalian. Gaya banget. Harusnya Bapak enggak usah, Pak. Kayak gitu libur aja, Pak. Ya kan? Iya. Kalian memang begitu, Nas. Oke. Di mata kuliah ilmu negara, saudara akan mengenal, ya, di mata kuliah negara, di mata kuliah PIH, saudara yang diperkenalkan dengan manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Ya, kan hati saya cuma setengah, Pak. Setengah hati saya ada di dia, gitu. Berarti minimal ada berdua. Makhluk sosial. Nah, masuk sosial itu kenapa? Berkembang karena manusia punya kebutuhan. Apapun yang saudara pegang dan kenakan hari ini, adakah yang saudara buat sendiri? Baju, celana, HP, pulpen, kertas, adakah yang dibuat sendiri? Begitu sebergantungnya kita kepada orang lain. Twitter, Instagramnya, TikToknya down sehari itu udah ramai orang. Seberapa sebergantungnya kita terhadap satu produk orang lain. Itulah dunia sosial. Baik dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan yang tersiar atau jauh sekali itu. Kita tidaklah mampu menghasilkan produk yang kita gunakan sendiri. Pak, saya masak sendiri, Pak. Iya, tapi bahannya itu apakah saudara? Kalau orang zaman dulu kan padi tanam sendiri, ikan dia cari sendiri, ya. Bawa rumah bikin bahkan. Saya pernah dicontohkan nenek saya itu untuk bikin goreng ikan itu minyaknya bikin sendiri dari kelapa itu diolah. Jadi sampai level itu dia buat sendiri. Tapi kalau zaman sekarang kan makin berkembang zaman, itu makin banyaklah orang tuh berkandung dengan usaha orang lain. Dan orang lain dapat duit dari apa? Dari kebutuhan itu. Dari bangun tidur tadi saudara hitung berapa banyak kebutuhan yang saudara gunakan itu diproduksi orang lain. Dari itulah orang lain dapat uang dari kebutuhan saudara. Dulu saya waktu kuliah, itu teman-teman saya kuliah itu nggak ada yang kenal skincare yang cewek-cewek itu. Ya levelnya rendah sekali lah. Nggak ada yang dandan ke kelas, nggak ada. Kenapa? Karena memang belum tren. Ya. Nggak ada dulu tuh ngukur alis kanan kiri supaya rata, itu nggak ada. Kalau sekarang banyak itu yang pantang keluar sebelum alisnya kebentuk. Kalau keriting sedikit balik dia. Makanya ada bercandaan teman saya itu. Kalau sekarang itu cewek-cewek itu ngeri kalau hujan. Cewek-cewek itu menghindari kalau hujan. Kenapa? Kalau hujan itu dan kena mukanya itu langsung luntur. Enggak, Pak, kalau sekarang sudah ada waterproof. Wah, keren sekali. Jadi kebutuhan untuk yang selevel itu saja itu diproduksi sekian dari jauh entah berantah. Nah, produksi hal itulah yang kita sebut dengan usaha. Usaha apa? Usaha perdagangan. Karena variannya sangat luas, kemarin di pertemuan terakhir, saudara belajar hukum perdata. Hukum perdata itu hubungan orang dengan orang lain. Di mata kuliah ini menspesifikkan hubungannya, hubungan hukum dagang ini adalah hubungan perdagangan. Entah bentuknya jual, beli, sewa, dan sebagainya. Usaha perdagangan inilah karena saking besarnya dibuat aturan tersendiri karena jelimet sekali. Saking jelimetnya dibikin aturan sendiri. Ya, hukum aturan perdagangan. Nanti spesifikasinya apa? Varian-varian yang dibahas dalam hukum dagang itu adalah varian yang terus berkembang.
10 tahun yang lalu e-commerce itu nggak diatur. Sebulan yang lalu TikTok Shop dilarang sama pemerintah. Nah, pengaturan itu berkaitan dengan hukum dagang. Karena hukum dagang ini terus berkembang dengan sangat pesat. Ya kalau di Samarinda saya nggak tahu ya. Tapi kalau teman saya di Jakarta itu karena e-commerce itu menyediakan banyak hal. Dia semuanya tuh nggak pernah ke pasar lagi, dia e-commerce semua. Kalau produk-produk yang umum sih saya bilang, dia tuh beli telur, beli ayam, beli ikan, beli sayur, beli wortel, beli buah, itu semua pakai aplikasi semua, diantar ke rumahnya. Bahkan yang kecil-kecil sepele, sayur yang dulu seakan-akan itu ya tinggal beli di warung-warung, beli di pasar, beli di tukang sayur, dia pun dibeli dengan aplikasi. Perkembangan itu yang sangat, sehingga kalau waktu saya kuliah di S1 dulu, peminatan hukum ini yang paling banyak diminati. Kenapa? Karena peluang bisnisnya, peluang kerjanya paling luas. Nah, pekerjaan paling luas itu di ranah ini. Okay. Ini dicari latar belakang sejarahnya itu sampai jadul sekali di era Romawi. Jadi ini itu pengaturan tentang perdagangan itu diatur sangat tua. Kenapa? Karena urusan dagang itu sudah terjadi dari zaman dulu. Dari era barter, lalu berubah zaman koin. Kalau dulu, koinnya tuh koin emas begitu. Kalau dunia Islam atau dinar, dirham. Kalau dalam yang lain tuh emas, perak. Kenapa? Karena dulu tuh ya, duitnya tuh memang duitnya segitu harganya. Emasnya tuh kandungannya segitu. Kalau sekarang kan selembar itu kertas, itu kan sebenarnya nggak ada harganya selembar kertas. Tapi kenapa berharga? Karena ada nilai mata uang di situ. Kalau dulu enggak, ya uangnya yaitu yang emas itu. Emas itu harganya berapa? Ya segitu harga uangnya. Dulu emas dan perak itu sebagai alat tukar. Nah, pengaturan perdagangan di kota-kota era Romawi itu diatur dengan ketentuan corpus juris civilis. Oke, lalu berkembang dari Raja Prancis di perangan. Jadi saya singkat saja karena waktu kita terbatas. Nanti bisa dicek ya. Nah, salah satu perkembangan hukum modern itu dimulai dari satu orang ini bernama Napoleon. Kenapa? Karena Napoleon ini punya sumbangsih, terlepas orangnya kejam dan sebagainya. Dia punya sumbangsih menyusun satu kitab. Jadi dia memerintahkan kepada para menterinya terkait hukum, tolong aturan-aturan hukum itu ditempatkan dalam satu buku agar semua orang bisa tahu. Nah, jasa dia mengumpulkannya itulah kita sebut dengan Code Napoleon. Nah, dia itu mengembangkan ada kodifikasi hukum pidana, ada kodifikasi hukum perdata, ada kodifikasi juga termasuk hukum dagang. Nih, istilahnya Wet Book Van Cook Handle. Di Indonesia sama kayak hukum pidana, sama kayak hukum perdata. Ini berlaku sampai hari ini. Wet Book Van Cook Handle. Cook Handle, O2. Cook Handle. Oke. Berlaku sampai hari ini kecuali ada aturan baru yang menghapus beberapa pasalnya sahaja. Di luar itu masihlah berlaku. Tahu Hotman Paris? Ya. Ada yang pengen gitu? Pengen apa? Pengen punya cincinnya banyak banget gitu. Nah, dia kaya raya itu karena salah satu momen dia kaya raya itu ketika era
bangkrutnya banyak perusahaan. Coba, dari kebangkrutan perusahaan dia banyak kaya raya. Jadi dia banyak menangani kasus-kasus ya terkait bankrupsi, pilot itu di era krisis moneter tahun 98. Kalian belum lahir itu. Nah, mulai itu dia banyak kliennya dan dia kaya, besar dari situ. Itu masuk ranah bidang apa? Hukum dagang. Jadi kalau mau kaya, ya, bukan jadi PNS, saya juga ceritakan. Jadilah pedagang, dalam artian sekarang bisnismen. Jangan jadi dosen. Nah, bakalan dosen itu kaya raya. Jadilah orang yang bahkan buruhnya perusahaan saja, jangan meremehkan. Oh, apa sih kamu jadi buruh? Iya, dia buruh, tapi gajinya per bulan 100, 200 juta. Ya. Apa sih yang disebut dengan perdagangan itu? Dagang itu kan pada pokoknya, kalau mudah adalah ya dia jual beli saja. Masalahnya, saudara kalau makan itu kan ada bawangnya, ada bawang merah, bawang putih, ada telur. Bawang merah, bawang putih, telur itu yang ada di Kaltim ini mayoritas harganya akan naik kalau apa? Kalau air pasang. Kenapa? Air pasang atau ombak tinggi. Kenapa? Kapal-kapalnya susah sandar. Itu membuktikan bahwa bawang itu, telur itu mayoritasnya yang banyak beredar di sini itu didatangkan dari Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, bukanlah produksi sini. Banyak hal, bahkan sampai gitu ya, sampai masalah cuma bawang gitu, kita tidak bisa mencukupi. Oleh karena itu dagang itu tak lagi hanya urusan jual beli, tapi dia memindahkan barang dari tempat yang punya produk lebih kepada daerah yang kurang produk. Banyak hal ya, apalagi di Kalimantan ini, yang kita butuh wilayah lain. Kalau Idul Adha, sapi-sapi itu banyak dibawa dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara. Sapinya naik kapal. Lebih jauh dibanding perjalanan kalian naik kapal. Jadi kemarin tuh saya pernah diceritakan begini. Garam yang kalian makan, ya di sarapan tadi sudah sarapan belum ya? Kira-kira kalau kalian makan, itu kan ada, seringnya kita ada garamnya ya. Butuh dalam masakan itu kan dikasih garam. Garam itu menempuh perjalanan yang jauh lebih susah dibanding perjalanan kalian makan. Kalian dari sini ke kantin, gitu ya kan, makan. Padahal garamnya itu mungkin dari setengah samudra sana, dihantam ombak sana bolak-balik sampai nanti di pinggiran tambak garam diambil, baru dikeringkan jadi garam, nanti diolah seperti garam yang bisa kalian makan. Dari pabrik itu dibawa pakai truk-truk itu. Kalau dia pabriknya di Jawa, dia truknya naik kapal dulu, naik kapal dari Surabaya biasanya ke Balikpapan. Dari Balikpapan naik lagi truknya sampai Samarinda. Dari warung ini dilempar ke distributor ini sampai ke warung kecil, sampai dibeli ibu kantin saudara, diempet-empetin dalam plastiknya ibu kantin itu, lalu diutak-atik sampai akhirnya kalian bisa makan. Sekedar garamnya saja itu menempuh perjalanan jauh lebih susah dibanding kalian hanya makan. Nah, urusan yang tadi itu memindahkan garam terutama dari tambak sampai bisa kalian makan itu kan melibatkan banyak hal, melibatkan petambak garam, ya, melibatkan nanti pabriknya, pengolahannya, semua pengirimannya sebagainya itu melibatkan proses perdagangan. Dari situlah karena aspeknya banyak, saya tadi sampaikan peluang kerjanya jadi sangat banyak.
Banyak banget pekerjaan yang terlibat gara-gara untuk mencukupi saudara menyuap sebutir garam ke mulut kalian saja. Itu melibatkan pekerjaan yang begitu banyak, menghasilkan pundi-pundi cuan yang sangat banyak. Itu baru satu. Belum skincare saudara, belum pakaian saudara, belum HP yang saudara pegang. Wah, itu jauh lagi. Produksi mana? Negara mana? Gitu. Apakah satu HP itu bahannya tuh dari satu negara saja? Tidak. Bisa jadi ini produknya dari sana, dari negara mana. Nah, urusan bisnis yang luar biasa itu, perdagangan yang luar biasa, itulah yang kita gambarkan dari produsen konsumen. Jadi bukan ngomongin dagang, itu bukan sepele kalian ke warung baru beli gorengan kalian makan, bukan. Urusan dagang ini melibatkan banyak hal. Urusan petaninya, urusan perusahaannya, perusahaan yang seperti apa. Mungkin di tempat kalian ada pernah melihat tambang ilegal. Ada yang pernah melihat tambang-tambangnya atau kalian bagiannya? Tambang-tambang ilegal tuh yang nambang-nambang pakai truk-truk malam hari itu yang lewat-lewat merusak jalan tuh. Kenapa dia dibilang ilegal? Kan dia nambang, Pak, dia jual, Pak, dia berdagang, Pak. Karena ada aturan dalam hukum dagang, mana yang punya izin untuk menambang, aturannya seperti apa, perusahaan yang seperti apa, ketentuan-ketentuan detailnya seperti apa, alat-alatnya beratnya seperti apa, lewat jalan mana bolehnya. Nah, hal-hal itulah yang diatur dalam secara umum awalnya adalah dalam hukum dagang. Jadi semuanya ini adalah hal yang sangat luas yang saudara bisa penuhi. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kalau ini teori sejarah saja, saya singkatkan saja. Ini intinya, kenapa ini dimunculkan? Karena aturan yang saudara pakai, yang saudara nanti kenakan itu adalah aturan yang berangkat dari ini ke atas, bukan yang dibuat di Indonesia banyaknya. Kenapa? Karena itu pada dasarnya mengatur perdagangan di Eropa. Oleh karena itu nanti saudara akan temukan banyak perubahan-perubahannya. Kenapa? Menyesuaikan kondisi saat ini. Ini kan tahun zaman Belanda tuh aturannya. Sedangkan bisnis dan sebagainya itu berkembang dengan sangat erat. Saudara kenal BlackBerry nggak? Pernah pakai? Itu perusahaan yang tiba-tiba melejit, tiba-tiba hilang. Nah, selevel itu saja dari kita bisa mengukur. BlackBerry itu kan nggak sampai 10 tahun dia berjaya. Nah, itu kita bisa ukur bahwa ya namanya dunia bisnis itu pergerakannya sangat cepat. Zaman sampai saya kuliah S1 itu nggak ada yang dikenal nggak ada yang pakai produk Apple itu, nggak ada. Kalaupun se-Indonesia ada, wah sangat jarang. Itu bukan tren. Tapi saat ini, itu diincar. Ada iPhone 14 kemarin. Itu iPhone berapa? 14. 14 apa? 14 kali bayar, kata dia. Baik, saya lanjutkan. Oke, ini yang kita sebut dengan nama KUHD, Wetbook Van Cook Handle. KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya, berlaku 1838.
di Belanda ya, di Indonesia. Apa yang diatur? Nanti ada hal-hal yang diatur. Saya persingkat saja karena waktunya terbatas. Nanti ada perubahan, perkembangan. Nah, salah satu istilahnya namanya kepailitan. Kepailitan itu kalau ada satu perusahaan, badan hukum bangkrut, perusahaan atau pribadi bangkrut, nah itu diatur dalam undang-undang, dalam hal yang disebut dengan nama kepailitan. Saudara nanti akan sampai mata kuliah itu, mata kuliah yang mengatur tentang apa di kepailitan ini. Dari ini loh, Hotman Paris kaya, nah gitulah gampangnya kenapa saya ceritakan detailnya. Tapi dari itulah Hotman Paris yang sekarang kita lihat itulah muncul dari pembahasan ini. Jadi kalau dia ngurusin kasus-kasus pidana, kasus apa tuh, itu recehan aja. Ya kalau 100 juta, 200 juta itu recehan buat Hotman Paris, buat kita banyak ya. Tapi yang ini itu sekian miliar pengurusan kepailitan. Ini sejarah singkat saja. Nih. Jadi dalam urusan keperdataan, sekali lagi, hukum dagang ini bagian dari hukum keperdataan. Ada KUH perdata, ada KUH dagang. Burgerlijk Wetboek, ada Wetboek van Koophandel. Dua-duanya berlaku. Seperti apa ranah pembahasannya? Nah, ini kita akan lihat. KUHD Indonesia mengalami beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ada buku 1 mengenai niaganya, buku 2 mengatur tentang hak kewajiban dikaitkan perkapalan. Perkapalan ini nanti diperluas dengan kapal terbang juga. Jadi tadi ya saya ceritakan, barang itu kan diangkut. Ini mengatur tentang pengangkutan. Barang itu kan diangkut. Saudara saudara sering beli di e-commerce, sebut saja misalnya Shopee, Tokped, yang lainnya itu kan. Saudara pesan, apakah pedagangnya itu yang jualan langsung ngirim ke saudara? Kan tidak, butuh pengangkutan. Nah, berkaitan dengan ini kan aspeknya banyak. Ada aspek asuransinya, nanti ada aspek ininya dan sebagainya. Itulah diatur dengan hak-haknya. Gimana kalau barang tuh nggak sampai, barangnya tidak sesuai, barangnya begini. Lalu sekarang kan muncul sistem, kemarin ada sistem COD, berkembang lagi ada COD yang bisa dicek dulu. Nah itu kan berkembang terkait pengangkutan. Apa isinya KUHD Indonesia? 2 ini saja. Apakah 2 itu sedikit? Banyak pasalnya. Saya cuma wanti-wanti. Kenapa dia diminati? Tapi saudara akan ketemu dengan aturan yang sangat banyak. Bukan hanya yang ada di KUHD, tapi aturan-aturan yang lain. Pak D. Jokowi mencoba menggabungkan banyak yang terserakan itu dalam satu undang-undang cipta kerja itu. Sebagiannya saja baru masuk situ. Masih banyak aturan yang berserakan. Bahasa gampangnya gini, saudara kalau mau bikin perusahaan, apa saja yang dibutuhkan? Nah, itu nanti ada ini, ada itunya, ada izin ini, ada ini. Nah, banyak kalau baru mau bikin perusahaannya, belum menjalankannya. Nah, yang berkaitan dengan ini sangat banyak, maka saudara punya peluang bekerja. Saya sampaikan bahwa pekerjaan yang paling banyak kan ini. Makanya saudara nanti bisa geluti bagian apanya, bagian asuransinya. Kalian pernah dengar ada perusahaan namanya Reindo? Ada nggak? Dia itu teman saya kerja di situ. Dia itu perusahaan asuransinya asuransi. Bisa dibayangkan? Asuransi yang kalau kita punya asuransi itu, kan dia akan, asuransi itu bahasanya gampang ini, mengalihkan resiko. Resikonya sebenarnya yang kita yang punya,
itu kita alihkan ke perusahaan asuransi. Ya, yang harusnya bayar kalau sakit itu kita, tapi yang bayar perusahaannya, asuransi. Kalau kita kecelakaan, itu harusnya kita mengurusi biaya-biayanya, tapi itu nanti akan diganti oleh asuransi. Itu kan konsepnya asuransi. Nah, perusahaan asuransi itu kalau nggak sanggup gimana? Dia butuh juga diasuransikan. Jadi ada perusahaan yang mengasuransikan asuransi. Nah, itu nanti saudara kan temukan yang begitu. Makanya saya bilang peluang kerjanya itu sangat luas. Karena bahkan perusahaan asuransi yang banyak itu nanti diasuransikan lagi. Nah, gitu. Kalau pengertiannya nanti saya skip saja karena intinya berkaitan dengan yang tadi saya ceritakan. Ada berkaitan dengan perusahaan, berkaitan dengan mengenai perusahaan dan lalu lintas perdagangan. Saudara nanti akan bicara, ada yang suka main saham di sini? Investasi? Nggak ada deh, wajah-wajah yang nggak investasi. Paling pinjol. Kalau enggak slot. Nah, pinjol, perbankan, begitu itu juga diatur di sini di dalam hukum. Nah, luar biasa kan ya aturan. Ini adalah bidang hukum yang sangat banyak. Dunia kerjanya. Kalau pembahasan detail dia di setiap bidang hukum itu banyak. Cuma kalau masalah pekerjaan, bidang ini paling banyak. Mau kerja di bank, mau kerja di apa, mau dikerja di apa. Saya sudah dicari, sudah saya selesaikan. Gambaran mudahnya, hukum perdata itu mengatur banyak begini. Bagian kecilnya ada hukum dagang. Jadi hukum perdata itu jauh lebih luas lagi. Ada hukum berkaitan perkawinan, keluarga, ada berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Nanti minggu depan atau minggu depannya lagi kita akan belajar hukum perburuhan atau hukum ketenaga kerjaan itu. Ada hukum. Jadi hukum perdata ini memang aspeknya itu luas. Oleh karena itu memang dulu waktu saya kuliah peminatnya paling banyak bidang-bidang. Saya nggak tahu kalau di sini peminatnya apa, nggak tahu. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oke, saya mau masuk ke sini. Prinsip atau asas sama aja ya. Kalau ada yang menggunakan prinsip, ada yang menggunakan asas itu it's totally same. Sama. Ada 4 yang mau saya bahas dalam kesempatan singkat ini. Prinsip yang pertama namanya kebebasan para pihak dalam berkontrak. Para pihak selama hal itu tidak melanggar aturan perundang-undangan boleh mengaturnya seperti apa. Tadi ada sistem COD. Sistem yang awalnya itu kan saudara beli, saudara bayar. Lalu muncul aturan dikirim dulu, bayar baru boleh dibuka. Atau sekarang muncul lagi COD yang bisa dicek dulu, dikirim dulu, dibuka-buka dulu, dicek, kalau oke, bayar. Nah, ada sistem-sistem yang berkembang itu bebas mau diatur. Yang penting tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Yang dijual bukan barang yang terlarang, bukan narkoba, gitu, bukan barang ilegal, tidak ada unsur penipuan di dalamnya, tidak ada hal-hal yang seperti itu. Silahkan bebas. Saudara kalau mau kredit motor misalnya, saudara yang muslim itu misalnya dilarang untuk melakukan riba. Tapi ke Undang-Undang Dagang ini silakan memilihkan saudara. Mau yang pakai riba itu di bank konvensional, mau yang sesuai akad syariah pakai kredit syariah,
Saudara mau nabung di bank, silahkan. Mau pakai bank yang ribawi, bank konvensional. Yang mau mengikuti aturan syariah, silahkan, disediakan dan sebagainya. Dibebaskan. Prinsip kebebasan berkontrak. Principle of freedom of contract. Silahkan saudara atur dalam kontrak-kontrak saudara, dalam bisnis-bisnis saudara gitu. Bentuknya seperti apa, diaturnya bagaimana, semuanya bebas. Tapi digarisbawahi, kontrak itu hanya mengikat saudara yang ada dalam kontrak itu. Itulah diatur di dalam aturan kedua. Ini banyak sekali. Fakta Sunser Panda bahwa, nanti sudah nggak kelihatan ya karena ini merah, sorry. Lalu ada prinsip penggunaan arbitrase dan ada prinsip kebebasan komunikasi. Sorry, sebenarnya saya tadi janji 8.30, tapi karena ternyata saya sudah ditunggu. Jadi saya mau simpulkan beginilah. Ini kan mata kuliah ini mata kuliah pengantar. Ini saya mengantarkan saudara mengenal ada satu aturan dalam hukum namanya hukum dagang. Dia itu bagian dari hukum perdata. Dia disebut lex specialis. Nanti ada istilah lex specialis derogat legi generalis. Hukum khusus menghapus hukum umum. Jadi apa yang sudah diatur dalam KUH perdata itu bisa disimpangi asal diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang. Selama tidak diatur dalam hukum dagang, maka dia kembali aturan hukum perdata umumnya yang berlaku. Dan saya tadi sampaikan aspek hukumnya akan sangat banyak. Di mata kuliah PTHI saja nanti saudara akan ketemu hukum perburuhan, itu hukum perdata ya berkata itu. Nanti ada hukum persaingan usaha. Jadi usaha itu boleh, tapi persaingannya harus sehat, tidak boleh melanggar prinsip-prinsip tertentu, nanti diatur. Lalu nanti ada juga saudara akan bertemu dengan hukum agraria, nanti ada aspek perdataannya dan aspek dagangnya sebagainya. Saya kira itu, saya mohon maaf, saya akhiri di sini. Sekali lagi yang saya ingatkan, tolong OPL-nya dibuka. Saya sudah cek, banyak dari kalian yang tidak akses OPL. Ya, tolong OPL-nya diakses. Di situ sudah ada materinya. Di kelas ini saya hanya membantu mengantarkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.